Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali malam hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol sebentar bersama Ustadz Khalid Samhudi. Masya Allah, sehat Ustadz? Alhamdulillah Ya. baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh, Insya Allah pada malam hari ini bertepatan dengan Munasus dan Rakernas 3 Aksindo, kita akan bertanya tentang umroh, Ustaz. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, Insya Allah udah Anda catat. Mohon izin Ustaz untuk bertanya sama Antum. Silakan, silakan. Yang pertama Ustaz, sekarang ini kan lagi banyak banget nih, katanya di Saudi itu membolehkan umroh tanpa mahram. Nah itu sebetulnya gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Jadi kita lihat kepada hukum asal ya, bahwa memang para ulama ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa mutlak tidak boleh wanita safar tanpa mahram, baik dalam haji, umroh, ataupun yang lainnya. Yang kedua, ada yang mengatakan, madhab Syafi'iyah mengatakan bahwa umroh tanpa mahram asal bersama dengan apa? Dengan wanita yang lain yang aman daripada gangguan dan juga fitnah, kan gitu. Tetapi pada hal-hal yang wajib, seperti haji atau umrah wajib, maka diperbolehkan. Nah, apa perbedaan ini? Ada efeknya. Efeknya yang mengatakan mutlak nggak boleh, maka perempuan nggak wajib haji ataupun umrah kalau nggak ada mahramnya. Karena itu dalam kemampuan dia berhaji dan umrah. Sedangkan yang kedua, ya akan ada di sana efek bahwasanya orang yang melakukan kewajiban haji, kewajiban apa? Umrah hukumnya wajib, dikasih rukhsah untuk berangkat tanpa mahram, asalkan ada Asalkan keamanan, bersama ya, keamanannya terjamin, terjamin bersama dengan apa? kemudian bersama Jamaah dengan yang jemaah lainnya. akhwat yang lainnya Ya, gitu ya, tidak sendiri gitu tidak saja? sendiri. Oh, Masya Allah Nah, ya. dari dua hal ini, ya, kita lihat yang paling aman adalah yang nggak membolehkan. Karena dia termasuk dalam kategori tidak mampu. Ya, Jadi masuk kategori tidak mampu ya? iya, sehingga nggak ada kewajibannya untuk berhaji karena nggak ada mahramnya. Oh, Masya Kalaupun Allah. misalnya Saudi Arabia secara negara membolehkan hal tersebut, mungkin dia memandang kepada sisi lainnya. Nah, kita sebagai seorang yang beragama tentu kami dengan hukum-hukum syariat kita miliki. Ya, kan? Dan bila mereka merujuk pendapatnya madhabnya Syafi'iyah, ya silahkan saja. Tapi dalam hal ini dalil jelas umum bahwa tidak boleh wanita bersafar tanpa Tanpa mahram. mahram la illa bi ma'adi mahramin. Dan kita dari ini jaga Saudi itu ada safar. Safar, Nah, betul ya, perjalanan ya, Ustaz? perjalanan jelas nggak mungkin yang mengatakan nggak perjalanan. Iya betul, Masya Oh, itu Allah. cuma jalan aja nggak mungkin karena kan jauh ya. Iya, iya. Kita butuh persiapan pakaian, persiapan ongkos, persiapan bekal, ya enggak? Tenaga dan Dan lain-lain ya, iya, Ustaz. dan juga sudah pisah dengan orang di Rumah. rumah. Sehingga tidak ada yang mengatakan bahwa umroh ke Saudi itu bukan musafir tuh nggak ada saya kira. Hmm. Nah, Jadi wallahu a'lam lebih tepat bishawab. itu pendapat yang pertama, Ustaz ya? Iya, insya Allah demikian. Masya Allah ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya, teman-teman. Lanjut ya, Ustaz. Ya, Afwan. silakan. Eee, ada nggak Ustaz, pakaian khusus untuk kan kalau laki-laki itu kalau umroh pakai Ada kain ihram ya? pakaian ihram 2. Untuk perempuan gimana Ustaz? Perempuan nggak ada yang khusus. Oke, Kecuali tidak boleh pakai cadar. Nah, ketika ketika ihram. ihram ya? Jadi maksudnya ada ihram ya. Ihram itu adalah seorang berniat untuk nusuk umroh atau haji. Dia ini akan berihram sampai selesai ibadahnya Udah itu. Baru namanya tahallul. tahalul. Nah, antara dia niat ini sampai tahallul namanya dalam keadaan ihram. Nah, ihram ini ya enggak pada asal itu enggak punya pakaian khusus. Cuman ada larangan menggunakan Sadar, cadar ya, dan kaos tangan. kaos tangan. Nah, sehingga mereka tidak menggunakan hal tersebut. Itu pakaiannya. Boleh menggunakan pakaian warna apapun itu boleh. Tidak ada Warna larangan, tidak ada tidak warna ada khusus larangan, tidak ya? ada. Bahkan sebetulnya penggunaan kain ihram yang putih itu pun hanya sunnah. Karena kata Nabi bahwa khairul thawbil mu'min adalah abyad. Pakaian yang paling baik adalah warnanya Warna putih. putih. Gitu.
Tapi kalau misalnya dia pakai pakaian yang lainnya, yang warnanya hijau, asal tidak ada Tidak ada jahitannya jahitnya, ya? nggak ada masalah sebetulnya. Cuman kan Oh. aneh, Iya iya, ya nggak aneh umum ya, artinya Ustaz? nggak umum aja gitu loh. Kalau website memang boleh, nggak mesti harus kain tersebut. Oh Dan jadi tidak harus juga kayaknya yang ada apa, ada kayak handuknya itu oh nggak iya mesti. iya iya, Ya betul, enggak, Ustaz, yang penting jangan sampai menampakkan penampakan kulit aurat. kulit kita di pakaian tersebut. Makanya ada di sebagian Oh, negara pakai kain putih. sebetulnya kain putih biasa pun nggak masalah Bisa, ya, nggak yang penting nggak masalah. tembus pandang gitu ya, Ustaz? Iya, dan yang bentuknya bentuk namanya lidah, telanjang itu, Mhm, telanjang begini aja, ya enggak? Kalau dia bentuknya begini, heeh. maka sudah cukup, walaupun nggak mesti ya kain yang ihram yang kita beli di Tanah Abang atau yang lainnya Oh, itu. iya iya iya. Mhm, Biasanya kan travel menyediakan ya, Ustaz, ya? menyediakan, cuma kan itu Masya umumnya Allah. bagian, Jadi ya poinnya adalah demikian. untuk akhwat itu tidak ada baju khusus Tidak ataupun ada. warna khusus ya, Ustaz? Yang penting Yang menutup kedua aurat. juga perlu pahami bahwasanya pakaian yang digunakan ketika dia berihram, berniat yang labbaik Allahumma Baik. umratan, itu tidak mesti dipakai itu sampai selesai umrohnya. Boleh ganti dengan bagian yang lainnya kalau Oke. diperlukan. Heeh heeh. Misalnya perjalanan dari Madinah itu kan cukup jauh kalau pakai bis, Iya bisa iya. 6 jam. Ya mungkin kalau dia gerah, bisa dia ganti dengan baju lain. Iya iya Karena iya. bukan bajunya yang dilihat, tapi niatnya. Niatnya yang Nah, dilihat, sama juga betul. dengan laki juga sama kalau dia mau ganti misalnya, ya bisa ganti dengan pakaian yang sama, Mhm. yang itu. Asal jangan pakai celana gini dan baju seperti Iya ini iya gitu. iya. Ya kaos segini Nah, ya. jadi dipahami Masya Allah. gimana ada sebagai pemahaman masyarakat bahwasanya kalau sudah berniat ihram dengan baju putih, Mhm. maka nggak boleh ganti dengan baju yang Baju lainnya lain. sampai selesai umrohnya, nggak demikian. Padahal boleh. Mana boleh. Masya Allah. Cukup jelas ya teman-teman, Masya Allah. Izin lanjut Ustaz. Iya. Ini kan untuk ini kebanyakan keterkaitan dengan akhwat nih Ustaz. Hmm. Boleh nggak sih Ustaz ketika haji atau umroh meminum obat penghenti haid? Jadi ini kembali kepada kemaslahatan yang ada. Asalnya tidak perlu kita menggunakan hal tersebut. Ya Hmm. enggak? Kenapa? Kan tetap ada efeknya. Makanya para ulama mengatakan bahwa dibolehkan menggunakan apa? Menggunakan penahan haid itu, Mhm. tapi dengan rekomendasi para dokter yang dipercaya. Makanya dokter, Rekomendasi dokter ya? ya jangan semau-maunya. Jadi Beli obat minum sendiri pinjam gitu ya? resepnya temennya dipakai diminum, jangan, karena berbahaya. Nanti Madarat bisa lagi. jadi perutnya sakit dan lain sebagainya Oh. macamnya. Makanya kalau memang misalnya ingin di sana itu tidak ada headnya, ya enggak karena faktor apa, ya bisa aja menggunakan cara yang lebih baik seperti pada asalnya, baiknya nggak usah. Oh. Kenapa lebih alamiah dan ada solusinya, ada solusinya. Mungkin kata mereka, "Ustaz kalau kita haid kan susah, kita nggak usah haram, nggak gini." Iya iya. Ya, kalau sudah begitu kan hukumnya kan sama kayak hukum ya sudah kayak Masjidil Haram juga. Karena dia Mhm sudah mhm. niatkan ke sana, terhalangi Ada oleh haid, headnya dia. Jadi bukan berarti dia nggak sholat. Nah, dia dapat pahalanya. tetap dapat pahala Iya, sebetulnya Ustaz ya? walaupun nggak sholat. Karena dia terhalang oleh oleh apa? Oleh, halangan haidnya Halangan itu. syar'i itu. Halangan syar'i, ya betul. Ya, sebagaimana orang yang sering berjamaah di masjid tiap hari, pas Mhm. hari sakit dia nggak berjamaah, tetap pahalanya lah seperti biasa ya terjaga. Ya Masya Allah ya. Sebetulnya tapi boleh Boleh. boleh, cuman sebaiknya Ya, tidak usah. Karena mengikuti untuk, periode yang normalnya kita normalnya aja ya. gitu Karena ya? juga ada solusinya, bahwa nanti kalau misal dia head, dia nggak tawaf, dia sa'i saja. Kemudian dia bisa nanti ketika tawaf wada bisa tawaf sekalian hajinya. Mmm. Jadi dia punya waktu di sana ada 40 hari, Mhm. 23 hari, ya kan cukup. Mhm Nggak mhm. mungkin haid 20 hari. Sakit itu Mas. Kan. Masya Allah. Makanya ketika Iya. misalnya haid dia atau 3 harus mbak ihram dan sebagainya, dia berihram biasa. Mmm. Nah, tapi juga tawaf di Di Ka'bah. Ka'bah. Tawafnya di apa, ditunda sampai kepulangannya. Oh, Kalau misalnya Masya Allah. kepulangannya kemudian juga masih juga haid kepulangannya, maka diringankan oleh syariat, dibolehkan tawaf dengan haid asalkan kalau seperti itu. Masya Allah. Ya sebetulnya udah dapat pahala juga ya. Iya, sudah ada solusinya. Ya ya ya, Masya Allah. Jadi jangan Cukup terlalu jelas ya khawatir teman-teman. kalau memang kata dokternya jangan, maka jangan mengerjakan seperti itu. Satu lagi nih Ustaz nih. Ya. Semisal kita mau berangkat umroh dan haji, tapi kita masih punya hutang nih Ustaz. Ini teman-teman juga banyak yang nanya ya, gimana ini Anda tuh punya hutang, tapi pengen umroh dan haji, uangnya ada buat umroh dan haji, tapi Anda punya hutang, nah gimana Ustaz? Jadi utang ada dua, ada utang yang jatuh tempo, maka wajib dibayarkan
hutang Oke. tersebut. Karena matlul ghani dzulmun. Orang yang kaya tapi menunda pembayaran yang harus jatuh tempo, kezaliman. Mhm mhm. Kita nggak boleh zalim. Yang kedua hutang yang dia memang, tidak jatuh tempo, misalnya kita punya rumah, hutang rumah, mungkin butuh setengah tahun lagi baru dibayar, kan gitu. Atau setahun lagi baru dibayar, Mhm. tapi semua nggak masalah. Dengan asumsi apa, dia pulang rumah mampu untuk membiayai hutang yang Hutangnya. ada Mhm tersebut. mhm mhm. Karena bahkan ada hak orang lain Iya. dan kita wajib mendorong hak orang lain jika ada hal itu. Mhm mhm. Bagaimana untuk membayarkannya? Sekarang kita punya hutang misalnya 5 juta pada seseorang. Kita punya 30 juta untuk umroh, jatuh tempo, kan wajib. Ya, Sedangkan umroh wajib kalau nggak dibayar. mampu, nggak wajib. Kalau Mmm. nggak mampu nggak Iya iya betul, wajib. heeh. Maka kita keluar yang wajib. 5 juta, cari yang bisa 25 bisa berangkat. Kalau ada, Oke. ikut yang 25 berangkat, nggak masalah. Heeh heeh. Nah Iya gitu. iya, paham Tapi kalau paham. dia misalnya kenapa punya utang utang yang cicilan misalnya, Iya iya. bisa sampai 5 tahun, masa kita nunggu 5 tahun baru Mhm mhm. umroh, gitu. Maka dilihat Mmm. utangnya bagaimana, utangnya utang jatuh tempo atau utangnya masih Berjalan gitu ya. berjalan. Masyaallah. Cukup jelas ya teman-teman, Iya masyaallah, alhamdulillah. Syukran jazakallah khair iya Ustaz, makasih, masyaallah, mhm. alhamdulillah, kita berada di Munasus dan Rakernas Aksindo yang ketiga di Yogyakarta dan mudah-mudahan, perbincangan kita, diskusi kita ini membawa keberkahan buat kita semua dan juga bermanfaat buat teman-teman semua. Insyaallah bahagia beribadah bersama Om Rohyan, insyaallah bersama Ustaz Khalid Samudi. Kita doakan juga teman-teman mudah-mudahan Allah mudahkan dalam berikhtiar sehingga kita semua bisa pergi umrah bersama. Insyaallah Ustaz, Ya, jazakallah khair. amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.